Ya, selamat pagi semua. Kameranya tolong dinyalakan. Ya, hari ini Kamis 23 September 2021 pukul 8.17 pagi. Ini merupakan pembelajaran ke-7 untuk bahasa Ibrani kelas pagi. Ya, kameranya tolong dinyalakan semua. Jonathan, kamu udah selesai, Jonathan? Sudah selesai, Pak. Selesai. Gimana? Mudah nggak? Ya lumayan Pak, lupa-lupa dikit Pak. Harus buka catatan. Usia, kamu udah selesai belum? Sudah Pak. Ya. Apa yang belum selesai? Udah semua Pak, udah saya kirim. 11 orang lagi, cepetan. Saya tunggu. Itu untuk nilai tugas ya. Ya. Nah. Yunika, kamu ada di mana Yunika? Di Rote, Pak. Iya, maksudnya di Jakarta kah? Di NTT, Pak. Nusa Tenggara Timur. Bagaimana NTT? Enak nggak sih belajar online gini? Menurut kalian? Sejujurnya nggak enak, Pak. Sejujurnya nggak enak. Berarti udah siap-siap mesti kembali ke Jakarta kalian. Kayaknya Pak Menteri udah boleh tuh. Puji Tuhan, amin, Pak. Semester depan. Iya, tapi sama-sama ini ya, sama-sama ya perjuangan juga lah kalau kalian sudah semester 3 bahasa Ibrani, bahasa Yunani. El Krio, mana El Krio? Mana wajah-wajah kalian ini kok menyembunyikan diri semua? Iya hadir Pak. Ya, gimana wajahmu El Krio? Jaringan lagi putus-putus Pak ini. IndiHome. Ya, kameranya dinyalakan dulu, saya mau ambil foto. Sebelas orang lagi. Kameranya dinyalakan dulu semua. Saya mau ambil foto. Saya mau ambil foto wajah-wajah kalian yang baru menyelesaikan Andrea, Esther, Yunias. Wah, mukamu udah lelah itu. Ya Yunias, lelah nggak? Arnida Purba, Hosea, Warren, Kesia, mana Kesia? Wah, Andrea udah sampai keriting tuh ngerjain itu. Andrea. Ya saudara-saudara, ya memang gini saudara, drill. Ini kalau bahasa tuh memang gitu. Ini yang paling membosankan buat mahasiswa teologi. Tapi perhatikan ya, ini justru kepakaran utama saudara itu ada di sini. Gitu. Kepakaran utama seorang teologi, apalagi tidak bisa terlepas dari kitab suci, itu tidak bisa terlepas dari teks kitab suci. Itu ya mesti menguasai bahasa asli. Jangankan gitu saudara, teman-teman muslim kita itu yang NU itu, itu kajiannya terhadap kitab suci kuat sekali mereka. Nah, saudara mungkin, saya mau tanya ya, ini kalian nih sudah pernah datang ke Jakarta belum sih? Belum ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang belum. Berarti kalian belum pernah merasakan kuliah di kampus?
Belum, Pak. Ya Betul. Allah. Oh, ya. Nah, kalian kalau nanti ke kampus itu ada apa namanya tukang bubur kacang hijau itu ya, Herman itu, yang di sebelah mie Anen itu. Itu kalau nanti saudara lihat, saya sering ngopi sih di situ, warung gitu. Itu di di selang-selang waktu dia melayani, itu dia baca Al-Quran, saudara. Baca teks Al-Quran. Nah, saya membandingkan, terus terang, mereka aja tradisi membaca teks bahasa asli itu kuat gitu. Nah, kita kok enggak. Apalagi kita tuh teologi gitu. Nah, jadi perhatikan ya, teologi itu bukan cuman sekolah pelayanan. Bukan sekolah Alkitab. Nah, ada kompetensi-kompetensi yang harus saudara miliki. Nah, jadi kalau cuma mau sekolah Alkitab, ya kalau cuma mau pengertian sekolah Alkitab itu lebih baik saudara som aja, ikut som. Itu cukup. Tapi teologi itu bukan seperti itu. Ini kameranya dinyalain semua ya, tolong ya. Saya mau ambil foto ini, belum saya foto ini. Tolong nyalain semua kameranya. Hoi, Florce, nyalakan kameramu. Florce, Stephen, Andre, Yabes, Pani, John Calvin. Ini saya absenin satu-satu nih, biarin aja. Cristianoli, Yabes, nyalain kameranya semua. Saya mau ambil foto. Yuko, Andre mana Andre? Yabes. Ini kayaknya ada yang belum mandi nih, makanya nggak bisa dibuka, Pak. menyembunyikan wajahnya. Ya, terutama wilayah Indonesia Barat. Kalau Indonesia Timur kayaknya atau Indonesia Tengah udah siang kan, jadi pasti udah mandi. Saya curiga yang Indonesia Barat nih. Nah, menurut kalian, saya mau tanya dulu nih. Ini kan kayaknya ini kalau jam kuliah bahasa Ibrani atau bahasa Yunani capek banget gitu ya. Ya. Nah, ya memang itu kompetensi utama, saudara. Nah, oh ya, jadi ini sudah pertemuan ke-7. Minggu depan kita ujian tengah semester ya. Ujian tengah semester. Soalnya ya gitu-gitu saja. Nah, ujian tengah semesternya nanti saya berikan pengumuman. Jadi perhatikan, untuk mata kuliah saya, untuk mata kuliah bahasa Ibrani, perhatikan ya, ujian semesternya adalah melalui Google Form atau juga Google Meet. Nanti kalau dia Google Classroom bentuknya seperti tadi itu. Kalau Google Form ya soal-soal dengan form ya tentunya seperti kita kuis kemarin itu. Jadi tolong disiapkan minggu depan itu adalah ujian tengah semester karena sudah pertemuan ke-8. Nah, kenapa kok pertemuan ke-8? Nah, karena kalian itu mahasiswa S1 itu harus tahu ya kuliahnya berapa kali gitu. Kuliahnya harus 14 kali sampai 16 kali. 14 kali itu kuliah, 2 kali untuk ujian akhir dan ujian tengah. Jadi kalau seandainya ada dosen kurang dari itu, kalian boleh menuntut, jangan dibiarin aja, rugi kalian. Seperti itu, apalagi pembelajarannya kayak gini. Jadi kalian mesti nuntut nih, jamnya kurang. Makanya kenapa di sistem kalian itu kan di mata kuliah itu kan ada itu jadwal pertemuan dosen yang diinput oleh saya. Nah, itu untuk membuktikan ya materi udah diupload di situ dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga untuk
sumber-sumber online. Nah, jadi kalau ada dosen masih kurang, ini seharusnya ini sekarang kita pertemuan ke-7. Saudara itu sebagai mahasiswa S1, bukan S1 ya, sampai S3 itu 16 kali pertemuan. Jadi kalau ada dosen yang masih kurang sekali itu kalian mesti lapor ya supaya dikendalikan. Itu rugi mahasiswa itu, apalagi pembelajaran jarak jauh gini ini sulit kontrolnya. Nah, seperti itu. Jangan malah senang. Nah, seperti itu. Nah, terus yang kedua, ujiannya, saya mau tanya nih ke kalian. Kalian mau berapa jam? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam? Yunias, kira-kira kamu perlu berapa jam untuk ujian? Kalau soalnya kayak gitu-gitu? Tergantung nomornya Pak, berapa nomor. Oh, tergantung nomornya. Kamu mau minta berapa nomor? Kalian, sekarang saya mau tanya ya. Kalian mau ngerjakan 5 soal itu tadi dengan waktu, ini 11 orang masih belum kumpul ya? Apa ini? Ya sudah, nggak apa-apa, nanti tinggal pokoknya apa? Gimana? 5 soal itu kan cuma 5 soal tadi. 5 soal dalam waktu 75 menit dari jam 7. Toh soalnya sudah saya upload kira-kira pukul 7 kurang tadi. 75 menit lah. 75 menit. Nah, ini yang masih belum selesai nih sebenarnya ngerjain nggak sih? Saya nggak mau tahu ya, pokoknya mesti ada bukti. Kalau nggak ada bukti ya saya nggak bisa kasih nilai. Nah, apalagi kita pembelajaran seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi minggu depan gini aja, untuk ujian tengah semesternya, kalian nanti saya umumkan, yang jelas agenda tunggalnya untuk minggu depan adalah ujian tengah semester dan tidak ada tatap maya. Jadi kalian standby jam 7 waktu Indonesia Barat, atau ini ada yang di Indonesia Timur nggak? Bukan Indonesia Tengah. Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Siapa? Saya Jordan Pak. Bram Pak. Jordan, kamu di mana? Di Kupang, Nusa Tenggara Timur Pak. Ya itu kan Indonesia Tengah ya kan? Kan cuma selisih 1 jam kan? Jam berapa itu sekarang? Iya, Pak. Sekarang jam 9.30 Pak. Iya, 9.30. Indonesia Timur maksud saya, seperti Ambon yang selisih 2 jam. Ada Pak. Ada saya sama Friendly. Abraham, kamu di mana? Di Ambon Pak, sama Friendly. Selisih 2 jam kan? Selisih 2 jam. Sekarang jam berapa di situ? Setengah 11. Oh, siapa teleponnya dalam apa nih? Oke. Nah, ini berarti pokoknya minggu depan agendanya tunggal, jam 7 waktu Indonesia Barat atau jam 9 waktu Indonesia Timur. Kalian langsung ke Google Classroom-nya, gitu. Ke Google Classroom-nya, ya paling gini ya saudara ya. Saya katakan bahwa ujian, namanya ujian itu kalau di SD itu ulangan. Ya namanya ulangan itu nggak ada materi yang di luar yang sudah kita pelajari. Nah, saudara udah tahu bentuk-bentuk soal ya seperti itu, gitu kan. Tinggal dikerahkan saja kemampuannya untuk mengerjakan seperti itu. Nah, jadi saudara minggu depan agendanya tunggal, saudara jam 7 sudah standby di Google Classroom-nya dan tidak ada tatap maya, jadi langsung mengerjakan soal-soal yang saya berikan seperti itu untuk sebagai ujiannya. Nah, dan harus selesai di jam itu karena itu ujian. Nah, kita itu saudara-saudara ya, saya kasih tahu bahwa menggunakan platform Google dan seterusnya itu, ini kan sama-sama tahu kan kita. Kalau pakai WA itu kan tidak saling tahu gitu. Nah, kalau kayak begini, misal Stephen ada tugas yang memang dia nggak ngumpulin, nah ketahuan, dia sendiri pun juga tahu, oh iya gitu. Nah, makanya
itulah kenapa kita bertemu di platform. Nah, Kenanya kamu di mana Kenanya? Kenanya Kupang, Pak. Kupang. Ya, kalau Kupang kan sisi 1 jam. Nah, seperti itu. Nah, memang saudara akan merasa bahwa Pak, materi pembelajaran bahasa Ibrani ini dan juga mungkin bahasa yang lain itu kok kayaknya metode belajarnya begitu ya Pak di STTB. Ya memang begitu. Jadi satu dikasih di drill itu dilatih benar-benar. Nah nanti ditingkatkan kasih materi lagi gitu. Nah kalau nggak gitu-gitu nggak akan bisa. Makanya saya berharap saudara mengikuti semua proses. Nah tujuan akhirnya ini sebenarnya cuma satu kok. Saudara bisa membaca dan menerjemahkan dari teks kitab suci berbahasa asli. Itu aja. Yang nanti gunanya untuk keperluan ketika saudara masuk kelas tafsir. Nah, kelas tafsir itu kan berarti tidak hanya melihat teks kitab suci dari Alkitab saja. Maksudnya Alkitab terjemahan LAI saja. Tapi harus melihat dari Perjanjian Lama berbahasa asli seperti halnya Septuaginta terjemahan Yunani dan juga kalau itu berbahasa Yunani, kemudian bahasa Ibrani yaitu Tanakh. Nah, jadi tujuannya tuh untuk itu. Nah, kalau saudara tidak mempunyai kemampuan terus gimana mau membongkar ayat gitu kan? Mau mengupas ayat gitu. Nah, saudara punya, Pak, mungkin saudara ngomong, Pak, saya punya software gitu. Nah, software itu nggak bisa gini. Software itu hanya membantu saudara untuk memparsing atau mengurai, tetapi untuk memahami, gitu kan. Satu kalimat dalam teks, gitu kan, kitab suci. Nah, itu perlu masuk kelas dan belajar yang begini-begini. Gitu. Jadi keperluannya itu untuk itu, untuk mempersiapkan saudara di kelas eksegese atau tafsir nanti setelah saudara mengambil mata kuliah hermeneutik. Ini saudara udah masuk di hermeneutik ya? Iya Pak, sudah Pak. Siapa dosen hermeneutik? Ibu Muriati Pak. Oke. Ya. Nah, seperti itu. Nah, gimana caranya kita mau membongkar ayat kalau saudara tidak ngerti bahasa Ibrani-nya gitu. Nah, jadi itu yang akan dilakukan dalam studi saudara bahwa eksegese itu atau kelas tafsir. Nah, kelas tafsir itu membaca teks dari teks asli. Gitu. Nah, karena saudara ini adalah teologi gitu. Yang nanti ujung-ujungnya jemaat tanya, Pak, ini sebenarnya maknanya apa sih? Gitu ya. Nah, kemudian dari situ saudara membangun pengajaran. Itulah yang disebut berteologi atau membangun pengajaran. Nah, kira-kira seperti itu gambaran studinya. Karena apa? Kita ini tidak bisa terlepas dengan kitab suci, gitu. Nah, kalau kitab sucinya sudah bukan kitab sucinya orang Yahudi dengan bahasa Ibrani, ya mungkin nggak perlu lagi kita belajar beginian. Begitu. Jadi ini termasuk juga untuk perjanjian baru ya. Saya menyemangati saudara pagi ini supaya saudara tidak frustasi. Ya memang itu biasa kok. Saya dulu juga gitu. Kalau masih mahasiswa, apalagi semester 3 itu, wow itu terkaget-kaget karena saudara akan merasakan banyaknya beban, termasuk juga beban hidup. Di samping beban hidup, beban studi, beban studi ya, beban studi. Karena apa? Kalian sudah masuk ke mata kuliah inti. Nah, jangan lupa itu, sudah masuk ke mata kuliah inti. Nah, jadi untuk minggu depan, ujian tengah semester, waktunya
adalah pukul 7 sampai pukul 9.30. Cukup gitu. Saya akan desain soalnya ya seperti itu, dan juga caranya sama mungkin diupload di Google Classroom-nya supaya menjadi bukti. Nah, saudara perlu tahu ya, jadi bukan tuntutannya itu bukan cuma di kalian, di dosennya pun itu harus bisa membuktikan. Contoh Arnida ini dikasih dosennya tugasnya, dikasih mana buktinya. Nah, itu mesti ada gitu. Oh, dia mengerjakan enggak? Mengerjakan. Mana buktinya? Nah, itulah kenapa kita menggunakan Google Classroom yang bisa seperti itu. Bukan, maksudnya bisa yang mana saudara mesti upload gitu. Nah, kecuali kalau kita kelasnya kelas onsite ya. Nah, ayo anak-anak kumpulin gitu. Nah, itu pakai kertas yang bisa. Nah, sekarang kalau pembelajaran seperti ini gimana pakai kertas? Ya pakai kertas, tapi kan ujung-ujungnya di foto. Nah, fotonya itu yang di-upload gitu kan. Nah, jadi tolong dipahami itu. Begitu. Itu untuk agenda kita minggu depan. Ya. Saya buka dulu. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau pernyataan. Silakan. Saya memberikan ruang kesaksian bagi Anda, bagi yang mau curhat. Pak. Ya, kenapa? Saya jujur saya masih merasa kesulitan dalam memahami bahasa Ibrani. Jadi apakah Bapak punya saran untuk mungkin ada aplikasi atau kamus apa yang bisa dipakai untuk dapat mempermudah gitu, Pak? Nah, oke, saya jawab. Sebenarnya saudara lihat di Google Classroom-nya saudara ulangi video-video itu. Itulah kenapa saya backup kuliah saya menggunakan video. Baik video yang lepas dari materi-materi saya, maksudnya yang saya taruh di YouTube, maupun Google Meet rekaman ini. Ini kalau saudara nggak ulang memang nggak bisa. Gitu. Itulah kenapa saya menggunakan Google Meet. Karena kan rekamannya setiap pertemuan kan saya kirim tuh ke Google Classroom. Ya kan? Saudara kan bisa ulangi itu. Nah, Pak kepanjangan Pak 2 jam ya. Kalau kepanjangan 2 jam, saya kan selalu memberi video juga kan yang pendek-pendek yang di YouTube itu. Yang langsung materinya, nah gitu kan. Itu Abraham. Memang kalau nggak diulang ya nggak bisa saudara. Benar. Nah, apalagi kalau saudara tidak berlatih ya pasti nggak bisa. Jadi mesti karena apa? Ini adalah mata kuliah keterampilan saudara. Benar. Hermeneutik, kemudian bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Nah, cilakanya di situ. Ini adalah mata kuliah berketerampilan. Artinya yang dinilai adalah benar-benar kemampuan saudara. Gitu. Bukan saya mengecilkan, enggak. Beda dengan mata kuliah kayak misal PLU, PBU gitu ya. Yang sifatnya itu memang teoretis tapi hafalan gitu. Nah, kalau begitu kan saudara misal nggak tahu kira-kira seperti ini bisa ngecap gitu kan. Nah, bisa mengarang indah gitu kan. Nah, kalau mata kuliah seperti ini nggak bisa gitu. Jadi ini ibarat ya memang kalau dalam dunia teknis ini adalah matematika gitu. Gitu Abraham, ulangi aja video-video ya saya sejak awal gitu. Nah, sekarang saya mau tanya Abraham, kamu nggak bisanya mulai dari mana? Kalau saya sih untuk transliterasinya bisa, Pak. Cuman kalau susahnya itu kayak untuk mau terjemahkan gitu, Pak. Berarti menerjemahkan. Kamu berarti lihat mulai pertemuan ketiga, ulangi videonya. Iya, Pak. Gitu. Ini lagi Pak, saya juga melihat dari setiap soal dari Bapak, bisa nggak Pak kalau nanti kalau ada soal lagi atau UTS nanti, amin lah, Bapak
pakai ayat gitu biar mempermudah kita juga. Karena memang jujur saya merasa sulit sekali Pak. Jadi mungkin Bapak bisa pakai ayat gitu biar dapat mempermudah biar. Makasih Nah, Pak. kita belum bisa pakai ayat. Karena apa? Saudara, dalam satu ayat itu ada kata kerjanya, ada kata bendanya, ada kata sifatnya, sedangkan kita belum belajar sampai di situ. Ini loh. Ini kita masih belajar yang disebut kata depan atau preposisi. Iya kan? Kata depan sama artikel, kita belum masuk kata kerja, belum masuk kata benda ini. Kata benda pun yang saudara dapat masih dalam bentuk kamus, seperti itu, melek, nawi. Nah, di dalam ayat itu sudah gabungan beberapa jenis kata. Itu yang akan kita bahas satu persatu. Gitu. Nah, ini masih kata apa? Kata depan atau preposisi, gitu. Bet, kaf, lamet, mem itu kan. Dengan wow conjunction, kata hubung, dengan apa? Artikel. Hey, materi kita cuma di situ sebenarnya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ini. Belum kata benda, belum kata sifat, apalagi kata kerja. Gitu. Nah, sebenarnya menerjemahkan itu, tapi nggak apa-apa. Thank you Abraham. Mungkin ada yang lain dulu, silakan. Tirsa, kamu mengalami kesulitan nggak, Tirsa? Sejauh ini masih aman sih Pak, cuman ya gitu aja sih. Kamu di mana sih, Tirsa? Di Palembang Pak. Oke, Palembang. Nah, jadi gini, saya terus terang dalam arti gini, memberikan tips saudara. Kalian kayak Abraham tadi itu bagus. Bagusnya gini, dia tahu nggak ngertinya di mana. Jadi kalau saudara nggak bisa, ini dalam hal apa saja ya. Kalau saudara tidak bisa, harus tahu tidak bisanya itu di mana. Tidak bisa di membacanya. Wow, kalau tidak bisa di membacanya itu parah. Berarti tidak hafal huruf itu. Persoalannya kan itu. Nah, tadi wah ini saya udah khawatir nih si siapa Abraham bilang, Pak saya nggak bisa membaca. Wah kalau sampai nggak bisa membaca, berarti ini memang harus dibuat pecel lele nih Abraham nih. Nah ternyata tidak bisanya adalah tidak bisa menerjemahkan. Nah berarti kalau tidak bisa menerjemahkan, masalahnya adalah pada pembentukan katanya, gitu kan. Itu mulai dari pertemuan 3, videonya tinggal diulang. Saya mau tanya ya, ini saudara jawab jujur, saudara itu mengulang nggak sih video-video saya itu? Mengulang nggak? Nonton gitu. Paling nggak video-video yang pendek-pendek itu loh, yang saya selalu sertakan itu loh. Nah, saudara kalau lihat di situ di Google Meet, di Google Classroom-nya itu ada video perkuliahan kita yang selalu panjang, yang hampir lebih dari 1 jam. Ada video-video pendek yang cuma 25 menit. Nah, itu sebenarnya yang video-video pendek itu materinya. Gitu. Nah, jadi kalau nggak mau nonton yang mengulang lagi yang ada percakapan seperti ini, campuran dan lain sebagainya, tinggal klik aja yang video-video yang apa namanya pendek-pendek itu yang cuma 25 menit dan lain sebagainya. Nah, itulah gunanya saya mengupload semua materi di situ untuk saudara bisa mengulang. Belajar itu mengulang, saudara ya. Nggak ada belajar nggak mengulang. Belajar itu mesti mengulang. Nah, apalagi kalau untuk bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, saudara, saya kasih tahu ya, mungkin saudara tanya, loh Pak Andries bisa gitu ya, karena saya lebih dahulu aja gitu. Dulu saya juga seperti kalian. Bedanya cuma saya lebih dulu aja, lebih dulu puluhan tahun gitu aja.
Nah, jadi tolong diulang video-video itu. Nah, Hosea, mana Hosea ini? Jangan-jangan dia udah kebun. Oh, Hosea. Kamu di mana, Hosea? Tangerang? Di Medan, Pak. Oh, kamu di Medan. Oke. Ya, oke. Kita coba bahas ya yang tadi ya. Ini kan siapa tadi? Abraham, coba kamu perhatikan Abraham. Ya, kita bahas. Ini kalau dibahas gini berarti yang telat udah saya nggak nilai ya. Nah, sudah lihat semua screen saya? Sudah, Pak. Oke. Nah, makanya saudara kemampuannya sekarang tuh mesti di sini, bisa menyalin, nyalin aja kan bisa kan? Bisa baca, bisa menerjemahkan. Ini kemampuan dasar saudara. Kalau baca saja tidak bisa berarti itu transliterasinya ada masalah itu. Matriks leksionisnya nggak bisa. Nah, ini baca dulu. Tirsa, kamu coba baca Tirsa nomor 2. Bisa nggak? Tirsa. Saya ya, Pak? Oh, nomor berapa, Pak? Maaf. Nomor 2. Oke. Nomor 2 ya, Pak ya? Kamu baca, saya ketik. Coba, bisa nggak? Oh, oke, Pak. Maaf. Oke, Hademan, Hadema, Wasaman, Hais. Saya nggak tahu benar nggak bacanya. Nah, oke. Kita lihat sekarang. Abraham, perhatikan. Ini G dengan A. Ingat kalau ada 2 matriks leksionis, atau mungkin 3 ini. Leksionis pertama berfungsi sebagai konsonan, gitu kan. Nah, kalau kita mau menerapkan matriks leksionis, ya kan tinggal, oh ini paling gampang, ini adalah Alef, B, dia sebagai A, gitu kan. Ya berarti HIS, gitu aja tuh. HIS. Kemudian Sorry, Pak, saya kebacain nomor 3. Saya bingung, maaf. Boleh ulang nggak? Nomor 2, non. Nomor 2 saya Hais Kenevia, Wasa Kenevia. Ya. Good. Tapi ingat, itu bukan Kenevia, itu Kenevi. Kenapa? Karena ketika ada 2 leksionis, leksionis kedua berfungsi silent. Jadi itu Kenevi. Boleh P, boleh P. Kenevi. Kenevi. Wa'asa, gitu kan. Asa. Baru yang kedua itu Kenevi. Ya. AS Kenevi, Wa'asa Kenevia, gitu kan. Ini bacanya. Nah, sekarang terjemahnya. Nah, terjemahnya saudara tinggal lihat aja. Oh, berarti ini ada nomor. Kalau gitu terjemahnya apa, Tirsa? Nomor 2. Kalau saya sih, laki-laki itu seperti seorang nabi dan perempuan itu seperti seorang nabi ya? Iya, good. Taunya dari mana? Taunya dari sini. Nah, ini adalah stemnya. Berarti ini sesuatu. Ya, no? Ini definite artikelnya. Di stemnya saudara lihat di kamus bahwa ini adalah laki-laki. Oh, tambah he berarti laki-laki itu. Good. Berarti laki-laki itu. Laki-laki itu. Nah, kemudian kita udah selesai nih. Yang kata pertama. Tinggal kata kedua. Oh, stemnya matanya udah kelihatan. Matanya udah nangkep nih. Ini adalah V.
Stemnya. Ini stemnya. Oh, berarti ini adalah sesuatu, ini adalah kaf preposisi. Kenevi berarti seperti nabi. Nah, gitu kan? Ya kita tinggal tulis aja tuh. Laki-laki itu seperti seorang nabi, atau boleh nabi itu boleh. Nah, ini kata kedua udah selesai. Kita maju lagi. Nah, ternyata kata yang ketiga sekarang. Ini alef sin dengan he ini adalah Isa. Ya. Asa berarti depannya ada waf conjunction dengan he artikel, kan begitu. Ini dan kemudian itu berarti apa? Dan perempuan itu, gitu kan? Dan perempuan itu, nah, selesai. Kemudian ini, oh ini stem nun bet yud alef dengan he ditambah dengan kaf preposisi gitu. Seperti, berarti ini seperti navia, seperti seorang navia, atau seperti perempuan itu seperti seorang nabia, atau boleh juga nabia itu. Begitu Abraham, ya sudah, emang gitu-gitu aja. Asalkan saudara tahu stemnya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang untuk nomor 2, kenapa hais ya, Pak? Bukan has. Kan itu kan 3 kan. Koleksion kan kalau yang ketiga nggak dibaca ya, Pak? Itu kalau nanti Mas Ora membaca hais. Tapi kalau kamu pakai tradisi Mas Ora, kamu baca apa? Kalau Mas Ora? Sorry, kalau tadi leksionis. Kalau leksionis saya bacanya has. Boleh. Has. Sama aja. Sama. Terus kalau yang huruf kedua itu saya bacanya kene ya, sama aja, Pak? Enggak dong. Nah, ini karena apa? Ingat bahwa ini dua leksionis, berarti leksionis yang pertama berfungsi sebagai konsonan. Ya, tapi ingat, itu kalau saudara memakai, ini kan berasal dari kaf, kemudian asal katanya kan itu, saya pakai pensil dulu. Nah, ini kan konsentrasikan kita kan di sini. Nah, ini kan berarti ada kaf, ini kan yang menjadi masalah kan ada leksionis di yud dan alef. Nah, kenapa kok kita bisa baca kenevi? Nah, karena itu stemnya adalah dari nevi. Nah, ingat bahwa alef itu memang untuk pemula adalah A. Tapi alef itu tidak selalu A. Itu tolong diperhatikan. Dia bisa A, I, U, E, O bahkan nanti, atau bahkan bisa diam. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Nah, kita ketemu dengan kata-kata yang seperti ini, yang nevi. Nah, gimana kita harus membacanya, gitu kan? Nah, ini konsonan. Berarti kan seolah-olah ini nggak bisa dibaca itu, KNB gitu kan. Nah, ini pasti vokal dia. Berarti ini tidak mungkin jadi sebuah konsonan. Nah, jadi analisisnya itu begitu. Kaf, nun,
bed. Ini saja kalau ditulis pakai apa? Pakai kita transliterasikan udah nggak bisa bunyi. Nah, berarti ada vokal E yang akan masuk, kemudian yud-nya ini akan menjadi vokal. Nah, ketika yud menjadi vokal, gitu kan? Vokalnya apa? Nah, karena di sini sudah E, ini kan cenderung E, kumpul, berarti di sini pasti tajam, nggak mungkin E lagi, jadi I. Nah, kemudian alefnya pasti silent. Nah, jadi perhatikan, kalau ketemu alef, memang dia bisa A, tapi ingat, tidak selalu. Apalagi ketika depannya sudah menjadi ada leksionis juga, dan juga sudah difungsikan sebagai vokal. Begitu ceritanya. Kalau gitu gimana cara kita tahu ya Pak? Maksudnya selama ini saya karena ngafalin rumusnya, saya taunya kalau dua leksion langsung kayak satu konsonan, dua vokal. Ya, berarti analisisnya di mana? Ini agak berbeda karena depannya saja 1, 2, 3, 3 huruf ini udah nggak bisa bunyi karena ini adalah huruf mati, gitu kan? Kaf, nun, bet. Nah, pasti di sini nanti ada vokal E. Gitu kan. Nah, kalau begitu leksionis yang ada, yang selanjutnya ada, pasti akan menjadi vokal. Nah, ini memang yang saudara dapatkan itu yang 6 aturan matriks leksionis itu cuma 6, itu seharusnya ada 22, saudara. Serius, jujur aja saya katakan. Nah, tapi kan kalau saya kasih 22 kan nanti kan saudara panas dingin kan. Nah, makanya saya buat kayak 6 dulu paling enggak supaya bisa bunyi. Nah, baru ketemu, kalau kita ketemu yang gini-gini kita bahas. Jadi begitu. Kalau kita mau kasih nomor, sekarang saya kasih nomor 7 ya. Pakai analisanya seperti itu. Jadi jika ada sebuah kata yang depannya itu didahului oleh konsonan-konsonan yang sulit untuk dibunyikan sehingga memerlukan vokal E. Nah, maka matriks leksionis yang kemudian muncul akan selanjutnya menjadi vokal. Nah, vokal apa? Ya, kita pakai aturan matriks leksionis yang sebelumnya. Kalau itu adalah E, berarti yud-nya kemungkinannya kan I atau E. Tapi kan nggak mungkin jadi E lagi, makanya ini I. Nah, aturan ke-8 sekarang. Ketika ada alef, muncul setelah leksionis yang difungsikan sebagai vokal, maka alef adalah silent. Diam. Seperti itu. Ini memang aturannya itu, saya cuma kasih 6. Tapi enggak apa-apa lah, toh saya juga ngerti kok. Saudara punya transliterasi karena masih berpaku pada 6 saja, nggak jadi masalah. Nah, nanti Mas Sora membantu kita untuk memberikan pembacaan yang lebih detail karena ada tanda vokalnya. Ais, Kenevi, Weaisa, Kenevia, gitu. Nah, justru perhatikan, kalau ada he di belakang ini, kemungkinan besar dia bunyinya adalah A. Contoh ini, Isa. Tetapi kalau alef di belakang, itu cenderungnya malah tidak berbunyi A, dia malah silent. Itu ya. Itu aturan yang ke-9, kalau kita mau lengkapi loh. Ya. Gitu. Pak, berarti yang silent itu cuman berlaku buat vokal, buat alef doang dong, Mbak? Alef dan ain. Oh, berarti ketika ainnya di belakang dengan aturan yang dengan format konsonan beruntun di depan, dia jadi silent gitu. Silent, ya. Oh, oke, Pak. Ya. Ceritanya itu kalian kan belum dapat lengkapnya.
Nah, masalahnya kalau saya kasih dapat lengkapnya, kita nggak akan maju-maju, nggak akan bisa baca gitu. Nah, jadi sambil berjalan gini, kita menemukan contoh-contoh kasus seperti ini, makanya akan menjadi catatan kita berikutnya untuk kita menyempurnakan cara baca kita. Itu ya. Ya. Nah, jadi caranya itu adalah tinggal saudara hafal stepnya. Oke. Nomor 3. Bacanya gimana nih? Siapa yang mau membaca nomor 3? Jangan. Oh, saya tunjuk aja kalau kayak gitu. Hosea, kamu nggak usah ngumpet ya, Hosea. Lois. Oke, Lois, kamu baca coba nomor 3 tuh, Lois. nomor 3 dari transliterasinya dulu ya, Pak. Ya. Transliterasinya hadem, menhadema, wasa, menhas. Terus artinya manusia itu dari tanah itu dan perempuan itu dari laki-laki itu. Iya, good. Kenapa kamu bisa? Pertanyaannya, sekarang saya balik. Karena saya pertama hafal katanya dulu, Iya, transliterasinya, baru nanti saya lihat ke kosakatanya gitu dengan iya. stepnya. Itu caranya cuma gitu aja. Dari kemarin itu sebenarnya kita ngomong cuma itu aja. Gitu. Nah, berikutnya kita juga akan ngomong begitu saja. Metodenya tidak akan berubah. Ini yang harus Yosua pahami. Siapa tadi? Abraham pahami. Karena hafal stemnya, alef, dalet, mem. Matanya, ini pagi-pagi ngomong mata ini nggak enak juga ya. Apalagi ditekan nih. Matanya tuh udah nangkep duluan. Oh, ini stem. Oh, ini stem. Oh, ini stem. Oh, ini stem. Berarti, nah sekarang hafal stemnya, langkah kedua, saya udah kasih kunci kan itu di pertemuan sebelumnya. Tahu fungsi aksara. Oh, ini aksara he, fungsinya untuk apa? Oh, ini ada min ha, fungsinya untuk apa? Ini ada waf, ini ada he. Ini lagi-lagi ada min ha, gitu kan. Ya sudah. Berarti kita selesaikan. Berarti tadi gimana bunyinya? Hadem boleh. Hadem min. Gitu kan? Hadema. Terus wasa min hais. Menhas, Pak. Min has boleh. Boleh. Nanti tradisi Masora membaca seperti ini. Adam min Adama ya Isa min Ais. Itu kalau mau pakai tradisi Masora. Mana-mana boleh. Nah, berarti Adam, matanya udah tahu, lagi-lagi matanya. Udah tahu. Oh, itu adalah tunggu. Kiamat. Ya, Adam, manusia, ditambah dengan he, manusia itu. Kan gitu aja. Berarti terjemahnya adalah manusia itu. Manusia itu minha, agama tanah. Ada minha berarti dari tanah itu. Kemudian apa? Weasa
atau wasa perempuan itu dan perempuan itu dari min hais, laki-laki itu. Nah, jadi kalau saudara tidak bisa harus tahu nggak bisanya gimana. Tetapi kalau saudara bisa harus tahu kenapa saudara bisa. Nah tadi udah dijawab bahwa bisa karena sudah tahu stemnya. Makanya penguasaan terhadap stem itu perlu. Penguasaan terhadap kata dasar. Oke, yuk kita lanjut. Kemudian, ini presentasi saya masih bisa terlihat nggak sih? Masih, Pak. Masih. Pak, saya boleh tanya, Pak? Boleh. Pak, itu yang mem sama nun itu kenapa bisa min, Pak, bukan men? Ya boleh, kamu bilang men boleh. Nanti Mas orang membaca min. Boleh. Nah ini kan kayak orang Batak sama orang Jawa, engkau dan engkau gitu kan. Gitu. Sebenarnya itu bukan hal yang krusial gitu. Justru saya mengajarkan saudara leksionis itu supaya saudara berani membaca. Nanti memang tradisi pengucapannya itu ada sedikit perbedaan, kayak men dengan min gitu. Kemudian iso. Kalau sampai sekarang pun di orang Ibrani itu ada dua. Ada Askenas, ada yang di dalam. Cara bacanya ya kayak itu namanya kayak aksen kita gitu. Nah, ya karena ini memang dua tradisi yang berbeda cara bacanya. Nah, kita lanjut. Ini kita sudah tahu ini arets stemnya. Ini am. Ini haikal. Ini melek. Berarti aksara yang ada di depannya ini sesuatu. Gitu kan? Nah. Oh, ini itu. Ini untuk bagi gitu kan, preposisi ini dan. Ini itu. Ini bagi atau untuk. Ya udah tinggal diterjemahkan aja. Haaretz. Gitu kan. Kita transliterasi dulu, kita baca dulu. Gimana bacanya? Haaretz. Terus lam. Lim. Ya, boleh. Alef, Ayin baca sebagai A dulu ya. Walaupun nanti I-nya juga ada. Tunggu, ini saya geser dulu. Lam, wahikal, atau wahikal. Ya, boleh. Wahikal, lemelek. Jelas itu lemelek karena tidak ada vokal, tidak ada leksionis di situ. Sudah. Kalau lemlek bisa nggak, Pak? Bisa, ini lemelek. Lemelek toh. Ini kan tidak ada leksionis di sini, berarti vokal yang masuk kan E. Nah, terjemahnya sekarang. Ya sudah, berarti arets. Arets apa? Negeri itu lam untuk umat itu dan hekal itu apa? Istana itu untuk dan istana itu untuk raja. Nah, selesai.
Untuk nah, yang nomor 5 ya sama. Bacanya gimana nomor 5? Halo, masih ada manusia kah? Nomor 5 baca, coba. Hai. What? Ice, oke. Gonna be Navy, Puasa. puasa, gonna be Navy. Terjemahnya, sorry, stemnya dulu. Stemnya apa? Is, alef, yud, sin. Nun, pet, yud, alef, nevi. Asa perempuan, alef, sin, he. Nevia, nun, pet, yud, alef, he. Berarti, ya gitu kan. Di sini adalah sesuatu. Ini sesuatu. Nah, ini kita masih ngomong yang di depan-depan loh. Nanti ada di belakang, bahkan di tengah, gitu. Begitu caranya. Makanya penguasaan terhadap stem itu mutlak. Oh, is itu laki-laki. Berarti laki-laki itu, gitu kan. Laki-laki itu Kenevi. Oh, ternyata K ini adalah seperti. Nah, ini seperti. Navi adalah navi. Seperti nabi itu, laki-laki itu, seperti nabi itu, atau seorang nabi boleh. Terus, Pak itu nggak ada tanda komanya, kenapa Bapak kasih koma? Ya nggak apa-apa. Karena ini kan kita sesuaikan dengan bahasa Indonesia. Terus apa? Wasa dan perempuan seperti seorang atau nabiya atau nabi itu. Mana-mana boleh. Nah, nanti tergantung konteksnya yang membedakan. Nah, ini kan kita masih dalam taraf menerjemahkan. Begitu saudara-saudara. Nah, ini kan kalau bisa, maksudnya kalau ngerti ya bisa gitu. Nah, makanya penguasaan terhadap STEM itu perlu. Ini nanti saya kirim ya sebagai kunci jawaban. Oke. Terakhir, baca yang terakhir. 6. Siapa yang berani menerima tantangan membaca? Baca coba. Lu. Hasmin. Hai. Wih, nomor 6. Men, Harets. Nah, good. Men atau min, Harets. Oke, lanjutkan. Terus? Kemelek wahesamet. Good. Kemelek. Kemelek. Puasa, waisa itu. Terus? Men. Hair. Hair dan Men hair. Terus? Good. Nadia. Ini dia, ya. Nah, paling enggak kan saudara sudah mulai. Nah, matanya sekarang. Oh, ini adalah
stemnya. Ini adalah stemnya. Ini adalah stemnya. Ini adalah stemnya. Ini adalah stemnya. Ini adalah stemnya. Berarti di sini adalah sesuatu gitu kan. Ini adalah sesuatu, ini sesuatu, ini sesuatu, sesuatu, ini sesuatu, ini udah gitu aja. Yang kita belajar dari kemarin kan ini. Berarti Hais. Berarti kita terjemahkan sekarang. Laki-laki itu min haaretz, dari negeri itu. Laki-laki itu dari negeri itu kemelek, seperti raja itu atau seorang raja. Seperti raja itu atau seorang raja. Seperti raja itu atau seorang raja boleh. Nah, kalau ketemu gini, Hais min haaretz kemelek. Laki-laki itu dari negeri itu, maksudnya gimana? Laki-laki yang dari negeri itu, gitu nanti. Tapi biarin aja dulu. Raja. Wehasa, nah sekarang di sini. Wasa min hair kinifia. Berarti apa? Perempuan itu dari kota itu, maksudnya perempuan yang dari kota itu, gitu kan. Seperti seorang nabiah atau nabiah. Ya, selesai. Ya, ini nanti saya kirimkan untuk saudara belajar. Saya kasih nama kunci. Ya, nanti saya taruh di Google Drive ya. Google Classroom. Nah, jadi kuncinya memang harus hafal STEM. Kalau nggak hafal STEM ya, saudara nggak akan bisa untuk membaca. Oke, saya absen dulu ya. Christian Samuel. Nggak ada. Efraim. Hadir, Pak. Siapa itu? Efraim, Pak. Hosea. Hadir, Pak. Jonathan Edward. Hadir, Pak. Joseph L. Hadir, Pak. Nabila. Hadir, Pak. Amara. Abraham. Hadir, Pak. Albert. Hadir, Pak. Alvaro. Hadir, Pak. Andre. Hadir, Pak. Andrea. Hadir, Pak. Angel. Hadir, Pak. Arnida. Hadir, Pak. Tunaran. Hadir, Pak. Christian. Gak ada. El Crio. Hadir, Pak. Unike. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siapa itu? Al-Kriya tadi, Pak. Pani. Hadir, Pak. Fitri. Hadir, Pak. Florja. Florja. Friendly. Hadir, Pak. Ada. Siapa itu? Friendly, Pak. Gideon. Hadir, Pak. Ana. Hadir, Pak. Imelda. Hadir, Pak. John. Calvin. Nggak ada. Jordan. Hadir, Pak. Joel. Hadir, Pak. Josia. Hadir, Pak. Kenanya. Hadir, Pak. Karen. Karen Hapuk. Kesia. Hadir, Pak. Lois. Lois. Lois kemana Lois? Sinyal, Pak. Hadir, Pak. Reinhard. Hadir, Pak. Stefanus.
Stefanus. Stephen. Hadir, Pak. Thomas. Tomsa. Hadir, Pak. Thomas, Pak. Tomsa. Warren. Hadir, Pak. Jabes. Hadir, Pak. Yuda. Hadir, Pak. Yuko nggak ada. Yunias. Hadir, Pak. Raja. Hadir, Pak. Pak, saya hadir tadi, Pak. Sorry. Siapa? Lois, Pak. Soalnya terlempar tadi, Pak. Oh, siapa? Lois. Oh iya. Makanya aku cari orang kamu baru kutanya. Iya, tadi langsung Kutanya. terlempar keluar, Pak. Gimana? Karen Apuk nggak ada ya? Stefanus nggak ada? Tomsa nggak ada? Yuko nggak ada? Christian? Stefanus ada tuh, Pak. Miliknya rusak, Pak. Saya hadir, Pak. Christian Oli nggak ada? Christian hadir, Pak. Ada, Pak. Hadir, Pak. Siapa itu? Christian Holly. Christian Samuel nggak ada, Tamara nggak ada. Kemana Tamara ini? Lagi syuting kali. Ya, begitu saudara-saudara. Jadi ini nanti videonya saya upload lagi. Tolong pelajari videonya aja. Ya, oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 9.23. Saudara masih ada kelas lagi? Ada, Pak. Kami maraton, Pak. Iyalah mahasiswa, nggak apa-apa. Pak, sorry Pak, saya Tomsa tadi saya ke toilet, Pak. Ya, oke, Tomsa. Nggak bisa komen soalnya, Pak. Oke. Ya, oke. Kita berdoa dulu. Kita selesaikan. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami telah mengerjakan pelajaran Bapak Ibrani. Kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk kami semua dimanapun juga. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu ini dalam studinya masa-masa ini yang tidak mudah. Tuhan Engkau memberikan kekuatan bagi mereka dan juga Engkau memberikan biarlah mereka tetap sehat dan juga seluruh keisi keluarganya. Untuk tanggung jawab studi yang harus kami selesaikan, biarlah menjadi tanggung jawab kami dan kami boleh menyerap ilmu untuk kami dapat meneliti kitab suci. Kerinduan kami Tuhan untuk kami mampu membaca dan juga meneliti, mengartikan dari kitab suci berbahasa Ibrani dan berbahasa Yunani. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Oke, sehat-sehat selalu, saudara boleh keluar. Jadi minggu depan langsung ke Google Classroom-nya. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.